Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial Laravel kali ini saya masih membahas tentang resource controller. Jadi pada ketiga video sebelumnya saya membahas tentang yang pertama create data menggunakan resource controller, yang kedua tampil data menggunakan resource controller, yang ketiga edit data menggunakan resource controller, dan yang keempat ini yang final, yang terakhir saya akan menjelaskan masih tetap resource controller tapi untuk kasus hapus data. Nah, kalau kita lihat create-nya sudah berjalan ya, lalu tampil datanya sudah berjalan, edit datanya sudah berjalan, hanya saja di hapus datanya yang belum berjalan. Jadi silahkan nanti dilihat video-video sebelumnya mengenai resource controller. Oke, di sini kita menggunakan resource untuk rootnya ya, untuk rootnya. Jadi cukup satu baris ini ya. Kita sudah menggantikan banyak root ya, seperti untuk simpan data, untuk update data, untuk menampilkan semua data, untuk menampilkan data tertentu, untuk hapus data ya. Jadi hanya satu baris ini kita sudah bisa mewakili semua root yang biasa kita gunakan ya dalam memanage sebuah dalam memanage data maksudnya ya. Oke. Nah, sekarang di kasus ini bagaimana kita hapus data ya menggunakan resource ya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini saya gunakan PHP artisan root.2 list ya. Jadi kalau kita lihat untuk menghapus data itu nanti akan dibawa ke controller, topic controller ya, app http controller topic controller ke method destroy ya. Topic destroy untuk rootnya ya. Nanti di sini ya kita menggunakan method delete ya. Jadi gimana itu caranya? Oke, kita ke tampil data ya, karena disinilah ada button untuk delete-nya ya. Ini saya letakkan tampilan tersebut di resource ya, di resource ya, ada di sini ya, views topic index ya. Nah, kalau kita lihat dia menggunakan method delete ya, berarti ini harus kita letakkan di dalam POM ya, di dalam POM seperti ini ya, lalu kita tutup POM ya. Seperti yang kita ketahui kan POM itu ada metode ya, ada metode. Nah, di sini boleh kita buat post metodenya ya. Hanya saja nanti kita spoofing ya, dengan menggunakan metode ya. Jadi ini sama kasusnya seperti edit ya, kita coba lihat edit kita ya. Nah, ini ya, kalau edit kan menggunakan put ya metodenya ya. Ini ya. Tapi kalau delete menggunakan metode delete. Jadi ini kita ganti menjadi delete ya. Tapi jangan lupa tokennya ya, CSRF ya, seperti ini ya. Oke. Oke, seperti ini. Lalu kan kalau kita menggunakan metode itu ada actionnya ya. Action mau dibawa kemana ya maksudnya. Jadi kita bawa ke topics destroy ini ya, supaya nanti dia akan menuju ke metode ini ya. Oke, jadi menggunakan root juga ya. Oke, root ya. Oke, topics titik destroy ya, titik destroy ya.
Dan kalau kita lihat ada parameter yang harus kita bawa juga ya. Nah, bisa kita ambil ini ya. Jadi kita ambil dari variabel topik ini ya. Karena variabel topik ini mengandung nilai yang akan kita delete nanti ya. Jadi cukup di sini kita komakan ya. Oke, topik ya. Seperti ini ya. Metode post ini kita metode delete ya. Nah, ini ya kita ganti dia menjadi bukan link ya, tapi kita diganti dia menjadi button ya. Jadi ini kita coba ganti button ya. Ini kita ganti dia button ya, seperti ini. Oke, sekarang kita coba save ya. Kita coba dulu. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa blok ya. Kita bisa blok. Di sini kita belum ada blok ya. Oke, kita coba klik. Oke, sudah bisa ya, sudah bisa dibawa ke metode destroy yang ada di topik controller ini ya. Kita coba cari ya. App http controllers topik controller ya. Di sini destroy. Kita coba dd id ya. Kita coba ya. Saya back dulu, saya refresh. Kita coba. Oke, sudah ada ID-nya 1. Ini 2 ya. Ini 3. Oke. Jadi sudah bisa dibawa ke metode destroy tadi ya. Nah, sekarang bagaimana perintah destroy-nya? Ada 2 ya. Jadi bisa kita menggunakan perintah yang pertama ini ya, topik. Kita menggunakan modelnya kan ini nih, topik ya, yang kita sudah include menggunakan use ya, topik titik 2 destroy id ya, seperti ini ya. Return redirect back ya. Setelah berhasil menghapus data, nanti dia akan dikembalikan lagi ke sini ya, ke tampilan ini ya. Jadi begitu hapus, lalu dia akan dibawa ke metode destroy ini, dan setelah sukses nanti dia akan dibawa lagi ke tampilan ini ya. Jadi kita gunakan redirect back ya. Oke, kita coba refresh ya. Saya akan menghapus Angular 8 ini. Oke, sudah terhapus ya. Jadi kita sudah sukses bagaimana kita hapus data ya. Nah, jadi cukup gampang ya, cukup simple. Nah, atau cara yang kedua bisa kita menggunakan kita langsung panggil aja di sini ya. Kita gantikan ini topik, ini nama modelnya. Dan tadi kan kita dikirimkan variabel ini ya, topik ini ya. Nah, sekarang kita coba letakkan juga di sini nih variabelnya. Topik ya. Nah, lalu di sini ya kita matikan aja ini ya. Kita gunakan topik delete seperti ini. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba apakah ini juga bisa seperti ini ya. Kita refresh dulu. Misalnya saya akan menghapus React Native ini ya. Oke, bisa juga ya. Jadi cara kedua ini bisa juga seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan modelnya, ini variabel atau parameter yang dikirimkan tadi ya di sini, dan ini perintah untuk menghapusnya dan dikembalikan lagi ke tampilan awal ya, seperti ini. Jadi Java. Oke ya, jadi sudah sukses ya. Nah, sekarang kita coba grouping ini ya. Ini sepertinya terpisah ya. Ini kan terpisah nih. Di Bootstrap itu ada untuk menggrouping button ya. Kita coba bisa nggak kita gunakan itu ya.
Kita pilih komponen button group ya. Nah, ini nih. Kita ambil ini. Bisa nggak ini kita grouping ya, supaya jangan terpisah seperti ini ya. Oke, mulainya dari sini ya. Oke, karena ada dua button ini ya. Nih, button group. Ya, oke, nih kita agak ke dalamin. Div kita tutup ya. Sekarang kita coba refresh. Oke, sudah bisa di grouping di horizontalin lagi ya, seperti ini ya. Oke, beginilah penjelasan saya mengenai resource controller ya, mengenai topik resource. Jadi ini adalah video terakhir mengenai topik resource controller ya. Kita sudah membahas bagaimana tambah data, tampil data, edit data, dan yang terakhir ini adalah delete data ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.